Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita masih bisa jumpa lagi di vlog tutorial belanja di aplikasi Shopee. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee ya. Karena banyak teman-teman gitu yang di luar sana masih pada bertanya begitu bagaimana caranya berbelanja di aplikasi Shopee gitu. Dan ada pula yang bertanya, Kak, bagaimana caranya belanja di aplikasi Shopee? Kita harus bagaimana dan bla bla bla. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya berbelanja di aplikasi Shopee terus kita bisa dapat gratis ongkirnya pula. Ya. Jadi oke, sebelum kita ke tutorialnya, mari kita subscribe dulu ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe gitu. Jika memang tutorial vlog kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita next ke tutorialnya. Nah, untuk kalian yang belum punya aplikasi Shopee, kalian bisa mendownload aplikasi Shopee. Kemudian, di sini saya akan buka aplikasi Shopee saya. Untuk kalian yang sudah punya aplikasi Shopee, maka kalian harus verifikasi dulu ya profil kalian supaya kalian bisa berbelanja di aplikasi Shopee gitu. Kalau kemudian alamat kalian harus mengatur alamat sesuai dengan KTP kalian gitu ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita harus memverifikasi email kita ya. Maaf. Nah, ini nama profil saya tadi Trijana Mustaqim. Nah, ini adalah di sini ini adalah bagian daripada profil saya. Jadi saya harus mengisi dengan sedetail-detailnya. Kemudian, nah, bagaimana caranya untuk berbelanja di aplikasi Shopee gitu? Maka kita harus pergi ke halaman atas gitu, yang ada tulisan halaman atas. Kalian perhatikan ya, ada about diskon 250.000. Nah, di situ kita klik. Nah, di sini kemudian kita akan mencari apa yang barang ingin kita beli begitu. Barang yang akan kita beli misalnya jilbab instan gitu ya. Maka kita ketik jilbab instan. Nah, di sini ada banyak yang muncul ya gitu ya. Ada jilbab instan jersey, ada jilbab instan jumbo, jilbab instan murah. Jadi kalau misalnya kita mau carinya jilbab instan yang biasa-biasa saja, maka kita klik yang jilbab instan doang aja, itu paling atas. Nah, seperti ini dia akan muncul gitu ya Kakak ya. Nah, dia akan muncul semuanya dengan gambar jilbab instan gitu, karena kita melakukan pencarian dengan tulisan jilbab instan, maka yang muncul adalah jilbab instan gitu. Saya contohkan lagi, kedua kita akan mencari misalnya tas gitu. Nah, muncul di sini ada beberapa varian, ada tas wanita, tas lempang pria, selempang wanita. Jadi misalnya kalau kita mau cari tas wanita, maka kita klik di tas wanita. Nah, seperti ini muncul semua gambar tasnya. Jadi cukup seperti itu saja ya Kakak ya, sangat mudah sekali untuk berbelanja di aplikasi Shopee gitu. Nah, sebagian mereka ada yang bertanya gitu, Kak, saya tinggal di Bandung gitu. Kemudian saya akan berbelanja sementara barang yang ingin saya beli itu berada di misalnya di Jakarta gitu. Misalnya barang yang saya mau beli di Jakarta gitu. Kejauhan gitu, Kak. Kejauhan karena saya harus membayar ongkir sekian. Nah, di sini saya akan buka ya bagaimana caranya untuk kita mendapatkan ongkir. Bisa jadi kita bisa dapat gratis ongkir gitu. Bagaimana caranya? Dengan caranya kita filter gitu ya. Kita cari. Misalnya kita tinggal di kota Bandung gitu ya Kakak ya. Kita tinggal di kota Bandung, maka maka di sini di filter bagian atas ini. Nah, di sini Kakak bisa cari gitu penjual yang menjual di Shopee itu yang sama daerahnya Kakak gitu. Misalnya
kakak tinggal di Bandung, maka yang kakak cari juga penjualnya yang ada di Bandung gitu. Jadi itu sangat mudah sekali ya. Kakak buka di filter tadi bagian atas, kemudian di sini kita lihat lainnya gitu. Nah, di sini akan muncul beberapa daerah ya yang harus kita lihat di sini. Banyak sekali daerah-daerah di sini. Nah, saya buka lagi sampai ke dalam-dalamnya. Nih ada Bandung, ada Asahan, Bandung Barat, Bangka Selatan, Bangka Belitung, Banyumas. Nah, jadi ini bisa mempermudah kita untuk berbelanja gitu kakak ya. Misalnya kakak tinggal di Bengkulu, maka kakak kakak setel di filternya itu, kakak cari penjual yang ada di Bengkulu gitu. Kalau kakak tinggal di Bogor, bisa disetel di filternya, kakak cari penjual yang ada di Bogor gitu. Nah, tadi saya umpamakan kita misalnya tinggal di Bandung, ingin berbelanja ke Jakarta kejauhan, beratnya di ongkir gitu. Nah, harus kita filter, kita juga harus cari penjual yang ada di Bandung gitu. Nah, saya akan klik ini ada tulisan Kabupaten Bandung misalnya. Nah, ini atau Kabupaten Bandung Barat bisa. Nah, kemudian kita klik konfirmasi. Habis kita klik konfirmasi, kemudian kita pakai gitu. Nah, ini yang muncul adalah penjual. Ini kan kita sudah filter tadi, maka yang muncul otomatis penjual yang berada di kota Bandung gitu. Nah, seperti ini ya tampilannya kakak ya. Jadi yang keluar otomatis itu yang penjualnya ada di daerah kabupaten, ada daerah Bandung gitu. Nah, daerah Bandung kalau sudah seperti ini kan pasti ongkos kirimnya itu akan lebih murah gitu kakak ya, akan lebih murah tuh. Nah, semuanya Bandung ya, Bandung Barat, Bandung Barat, Bandung Barat. Jadi ini mempermudah kakak untuk mencari penjual yang ada di daerah kakak gitu. Nah, sekarang saya umpamakan lagi, misalnya saya tinggal di Jakarta, kemudian saya akan mencari penjual yang ada di Jakarta gitu. Maka kita atur kembali filternya gitu kakak ya. Kita atur kembali filternya, kemudian kita cari yang penjualnya ada di daerah Jakarta gitu. Nah, ini sini banyak gitu. Ada yang menjual di Sulawesi, barangkali kakak tinggal di daerah seperti saya kan tinggalnya di daerah Sulawesi. Jadi kadang saya memfilter, kadang saya mencari penjual yang berada di Sulawesi itu kebanyakan adanya di Sulawesi Selatan gitu. Jadi saya selalu filternya pakai Sulawesi Selatan gitu, supaya mempermudah ongkir saya gitu. Nah, ini ada banyak sekali kakak ya, yang dari Gorontalo ada, yang dari Denpasar, Kendari, bahkan luar negeri pun ada gitu kakak ya. Nah, ini saya sudah dapat, ada yang dari Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kakak tinggal menyesuaikan aja, kakak tinggal daerah apa, Jakarta Barat. Nah, satu aja gitu kakak ya yang dipilih, Jakarta Barat misalnya, supaya pencariannya bagus gitu ya. Kemudian kita konfirmasi. Nah, kita off dulu ke Bandungnya yang tadi, kemudian kita pakai gitu. Nah, di sini yang muncul otomatis yang muncul penjual yang berada di Jakarta Barat gitu ya tuh. Oke, jadi sudah jelas ya kakak ya, untuk berbelanja di aplikasi Shopee itu sangat-sangat mudah gitu. Tinggal kitanya aja gitu, kita mau cari penjual yang bagaimana gitu, karena di sini otomatis setiap barang yang ada gitu tergantung daripada kualitasnya gitu, harganya tergantung kualitas gitu ya kakak ya. Ada yang harga 24 ribuan, ada yang 38 ribuan, ada yang 58 ribuan. Nah, seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi kakak kalau mau berbelanja ya, misalnya ini kita akan berbelanja salah satu barang yang ada di sini. Nah, ini saya umpamakan ini tas lempang kroco kroko wanita fashion gitu. Saya akan klik ini, kemudian
muncullah seperti ini gitu kakak ya. Nah di ini di tampilan sampingannya dia sedang live gitu, saya off kan dulu. Nah ini di sini kakak ya, garansi harga termurah gitu. Berarti barang ini dalam aplikasi Shopee, dari pihak Shopee sudah tertera bahwa barang ini kualitasnya bagus dengan harga yang termurah gitu. Jadi ini sudah menjadi rekomendasi banget gitu untuk kita yang mau belanja, mau cari barang yang kualitasnya bagus, silahkan kita klik ini gitu. Nah di sini ada tulisan produk terlaris nomor 3 terlaris di Slingback. Jadi ini aplikasi Shopee gitu, pihak Shopee yang menulis ini produk terlaris nomor 3 di Slingback. Berarti barang ini, tas ini sudah bagus dan banyak peminatnya gitu, sudah banyak yang laku gitu ya, karena dia produk terlaris nomor 3. Jadi bayangin aja gitu. Nah di sini kita bisa lihat ratingnya ya. Para pembelinya memberi rating bintang 1 2 3 4 4,5 ya, bintang 4,5 4,8, berarti kualitasnya sudah tentu bagus gitu kakak ya. Jadi kalau mau berbelanja di aplikasi Shopee, kita jangan asal belanja, jangan asal ngeklik kemudian kita langsung pesen gitu. Jadi harusnya kakak punya inisiatif gitu, kakak harus berbelanja itu dengan teliti gitu ya, harus teliti ini barang bagus nggak ya, ini barang sesuai gitu nggak ya dengan gambar gitu. Karena kebanyakan ya saya kan online shop gitu, saya online shop, kemudian saya banyak berbelanja dari aplikasi Shopee. Nah di sini saya mengumpulkan pengalaman saya bagaimana kalau kita berbelanja di aplikasi Shopee, jangan sembarang belanja gitu. Ada trik-trik caranya bagaimana mendapatkan barang yang sesuai dengan realita gitu, sesuai pitch gitu ya. Nah di sini saya akan kembali lagi. Para customer yang sudah berbelanja di tas Lempang ini, mereka sudah punya mereka memberikan penilaian 4,8 karena memang kualitasnya bagus. Kemudian ini tas ini Selempang ini sudah laku di jumlah 5,5 ribu, jadi sudah terjual 5,5 ribu. Jadi nilai jumlah yang fantastis gitu ya, sudah banyak laku gitu, sudah banyak lakunya gitu. Nah setelah kakak memperhatikan semua data-data daripada tas ini, maka kakak akan dialihkan ke cara bagaimana terus belanja gitu, cara bagaimana memasukkan barang ini ke keranjang gitu ya. Nah ini untuk kita memasukkan ke keranjang gitu ya, kakak bisa klik ada gambar keranjang di bawah ini tuh. Setelah kakak klik ada gambar keranjang di bawah, maka yang akan muncul itu varian warna daripada tas ini gitu ya. Nah ini ada hitam, ada BG, ada coffee gitu. Akan tetapi bisa kakak perhatikan di sini hitamnya ini warna tulisannya buram gitu. Hitam ini buram kenapa? Karena sudah tentu barangnya habis gitu ya, sudah tidak tersedia lagi. Jadi yang tersedia hanya BG dan coffee gitu. Nah kita umpamakan kita akan belanja dengan warna coffee gitu, masukkan ke keranjang. Oke. Jadi barang yang sudah kakak masukkan tadi dia otomatis akan masuk ke sini, masukkan keranjang. Nah tuh kan, masukkan keranjang, kemudian kita akan check out ya, kemudian kita terus ke check out. Nah untuk check outnya kakak bisa bisa langsung check out, atau misalnya dalam toko ini kakak ingin berbelanja dengan warna yang berbeda gitu. Kalau kakak ingin berbelanja dengan warna yang berbeda, maka kakak kembali klik lagi gambar tasnya, kemudian kakak kembali ke keranjang, kakak ambil warna lain BG ini misalnya saya contohkan. Nah masukkan kembali ke keranjang gitu. Nah tuh kita klik lagi keranjang yang di atas tuh. Jadi di sini
kakak sudah berbelanja dua macam tas, dua warna tas gitu ya, satu model dua beda warna gitu. Jadi kalau misalnya kakak bingung, saya ingin berbelanja gitu, saya ingin berbelanja satu produk dengan berbagai macam warna gitu, apakah saya harus check out berulang-ulang gitu? Nggak harus check out berulang-ulang ya kakak sayang ya. Jadi kakak hanya perlu mengklik kembali, kemudian mencari warna yang kakak inginkan, selagi itu masih dalam satu toko gitu kakak ya, selagi mereka masih dalam satu toko. Tapi kalau kakak mencari barang yang berbeda dengan toko lain, maka otomatis kakak akan dialihkan check outnya berulang kali gitu. Nah seperti ini tadi. Kemudian bagaimana cara check outnya? Nah seperti ini, kakak harus mencentang ya, itu di nama Star Plus Ibex Jakarta. Nah di sebelahnya kan harus centang itu. Nah dia akan keambil semua gitu, berarti kita akan men-check out semua gitu. Kalaupun misalnya kakak sudah memasukkannya ke keranjang, akan tetapi kakak berubah pikiran gitu, saya nggak jadi warna yang misalnya warna yang BG itu BG, saya nggak mau, saya maunya coffee aja gitu. Nah kakak tidak perlu menghapusnya, kakak perlu menghapus saja centang merah yang ada gitu. Tuh kakak hanya menghapusnya saja gitu. Jadi jangan dicentang merah. Nah yang tercentang merah ini kakak harus ketika kakak ingin membeli, lanjut harus ke halaman bawah yang ada tulisannya check out gitu. Nah di sini sudah ada subtotalnya 78.500 gitu kakak ya. Kemudian kita check out. Nah, kemudian kita check out. Nah, di sini ya kakak ya, ada perubahan harga 100 dari harga tadi 78.500. Sekarang kenapa harganya menjadi 143.500? Iya, karena saya berada di Sulawesi Tengah ya. Saya berada di Sulawesi Tengah, saya berbelanja dari Jakarta, otomatis ongkos kirimnya berjumlah Rp65.000 gitu. Nah, tapi di sini kakak jangan galau gitu. Kakak bilang gini, percuma gitu saya belanja, harga nilai ongkirnya itu hampir setara dengan harga barang yang mau saya beli gitu. Nah kakak jangan khawatir, karena di sini pihak Shopee sudah memberikan kita kemudahan ya, untuk berbelanja di aplikasi Shopee itu dengan mendapatkan gratis ongkir gitu ya. Jadi saya yang berada di Sulawesi Tengah berbelanja dari Jakarta, dari yang jumlahnya tadinya Rp65.000, saya akan mendapatkan gratis ongkir dengan potongan minimum sesuai voucher. Kalau kita mendapatkan voucher gratis ongkir jumlahnya potongannya Rp40.000, otomatis ongkir yang saya bayar di sini tinggal Rp25.000. Tapi kalau dapat potongan ongkir yang Rp20.000, maka otomatis ongkir yang harus kita bayar senilai Rp45.000. Jadi nanti kita akan bahas secara detail lagi ya. Kita akan next ke video selanjutnya untuk membahas bagaimana kak caranya mendapatkan gratis ongkirnya gitu. Apalagi kata mereka ada cashback gitu. Kita mendapatkan cashback yang tadinya harga barang 100.000, ada cashbacknya 20.000, jadi kita cuma perlu bayar 80.000. Nah itu juga salah satu kemudahan untuk kita berbelanja di aplikasi Shopee gitu kakak ya. Nah untuk tutorial untuk mendapatkan gratis ongkir dan vouchernya, kita akan kembali ke video selanjutnya, karena sekarang yang saya bahas adalah bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee gitu ya. Nah sekarang kan sudah jelas, saya sudah menjelaskannya secara sedetail-detailnya. Kemudian saya akan menambahkan satu informasi lagi gitu kakak ya. Jadi kalau kakak ingin berbelanja di aplikasi Shopee, saya menghimbau kepada kalian semua untuk memperhatikan nilai-nilai bintang yang ada di toko ini. Saya kembali ke toko ini lagi. Nah di sini
tas lempang kroco wanita fashion import ini, dimana caranya kakak memperhatikan gitu. Kakak harus memperhatikan bagaimana ya barang ini, apakah secara nyata gitu, foto dan nyata realnya ini apakah betul-betul repeat atau tidak gitu. Nah di sini kakak bisa scroll ke bawah, nah di sini ada tulisan penilaian produk gitu, nah kakak bisa terus perhatikan yang ada di dalam sini. Ini adalah ulasan penilaian daripada customer yang sudah berbelanja tas ini gitu. Nah, kita bisa lihat di sini dia memberikan nama customer Tesik, memberikan rating bintang 5 gitu kakak ya, dengan caption tasnya bagus, alhamdulillah dikirim cepat karena ini buat hadiah, harganya murah tapi nggak murahan gitu. Nah, dia juga memberikan bukti foto-foto tas yang sudah dikirimkan gitu ya. Jadi berarti tas ini betul-betul real ya, sesuai dengan foto yang ada gitu. Kemudian kita scroll lagi untuk lebih meyakinkan kita kalau barang ini emang real piece, emang kualitasnya bagus. Kita scroll lagi ke bawah, barang bagus sesuai harga real piece, sesuai gambar, pengiriman cepat, terima kasih seller, thanks, tingkatkan terus gitu. Nah, kemudian ini ada lagi, alhamdulillah sudah sampai, bagus banget, aku suka banget, packingnya lumayan aman, thank you seller. Nah, ini sudah menjadi kesaksian bahwa memang toko ini amanah, kemudian memberikan barang, menjual barang dengan kualitas yang bagus gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk berbelanja di toko ini gitu. Jadi sekian dulu ya kakak ya, sekian dulu tutorial berbelanja di aplikasi Shopee. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan pesan saya buat kalian yang mau berbelanja di aplikasi Shopee, jangan terlalu galau, jangan terlalu pusing, karena aplikasi Shopee itu sangat mudah dan sangat membantu kita untuk berbelanja gitu. Jadi intinya supermarket itu ada di tangan kita gitu ya. Oke, di next video kita selanjutnya jangan lupa komen dan subscribe ya. Salam persaudaraan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.